Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang budidaya jamur tiram. Oke, yang pertama kita akan bahas dari modal. Karena budidaya ini bukan hobi ya, ini usaha. Jadi saya akan bahas dari modal dulu. Yang pertama kita butuh kumbung. Kumbung itu apa? Kumbung itu adalah tempat istilahnya rumah untuk jamurnya. Saya akan tampilkan footage-nya. Ini saya pakai bahannya, saya pakai paranet, terus ada rapak itu daun rumbia. Ini sebetulnya untuk atap, tapi sisa saya jadikan di samping sini. Terus saya juga pakai kepang. Kepang itu dari bambu tapi dari dagingnya. Kalau gedek itu dari kulitnya. Terus untuk atap saya pakai rapak itu tadi. Dan untuk rumahnya sama raknya ini yang di belakang ini saya pakai baja ringan. Kita mulai bahas harga. Untuk baja ringan ini saya sistem borongan 3 kali 6 meter itu tukangnya minta 3,5 lah, tapi saya nego-nego jadi 3 juta. Lalu atapnya saya habis 450, tapi ada kebocoran, saya tampil pakai plastik, itu jadi tambah 105.000. Tadi atapnya 450 tambah 105.000, lalu plastik itu bocor lagi, saya kasih seng dan atasnya paranet lagi biar nggak panas. Seng itu saya nggak tahu harganya karena ini saya cuma pakai seng bekas saya sendiri sebelum saya jadikan kumbung, karena di sini adalah dapur untuk memasak dengan kayu itu. Lalu sengnya saya taruh di dalam. Terus untuk paranet itu saya habis 360, lalu beri lagi seharga 150.000. Dan untuk kepang saya habis 1 2 3 4 5 kali 30.000. Ini dia totalnya kepang, dan total keseluruhannya ini untuk kumbung sendiri. Itu baut belum saya hitung. Baut itu kayaknya nambah 200 yang paling mahal. Kayaknya baut 350-an lah. Terus biaya renovasi tukang juga belum saya hitung. Renovasi itu saya 2 kali renovasi. Terus untuk modal jamurnya ini, satu backlog ini saya sebentar, backlog itu adalah apa ini namanya, pokoknya ini backlog gitu. Kalau di tanaman itu polybagnya lah, polybagnya si jamur namanya backlog. Nanti jamurnya tumbuh di sini. Satu backlog ini harganya 2.200, lalu ongkirnya 100.000. Saya beli 1000 backlog ini jadinya totalnya 2.300.000 kumbung dan backlog, harganya segini. Oke, jadi ada sedikit tambahan untuk hitung-hitungan harga ini tadi. Harga ini tadi itu tidak mutlak seperti itu, jadi tergantung daerah kita harus survei berapa harga backlognya. Terus kita juga harus survei beberapa harga-harga bahan untuk pembuatan kumbung dan lain-lain. Terus kita juga harus kalkulasi sendiri, kumbung kita itu nanti tingginya berapa, lebarnya berapa, dan kita harus menyesuaikan kita ini daerah dingin atau daerah panas, itu nanti akan menyesuaikan desain kumbung. Oke, lanjut. Lalu kita pasti juga butuh alat. Saya pakai sprayer yang 50 ribuan. Terus juga selang itu 10 meter.
Kalau hygrometer itu silahkan bisa pakai bisa tidak, tapi kalau saya masuk kumbung itu hawanya sejuk itu berarti sudah cukup, tidak perlu pakai hygrometer. Hygrometer itu pengukur kelembapan. Nah, ini yang saya katakan tadi, jamurnya tumbuh lewat sini. Nah, lalu bagaimana pembahasan dari pembuatan backlog? Tapi kalau pembuatan backlog saya belum bisa bahas karena saya sendiri belum mencoba. Saya akan bahas dari menunggu miselium tumbuh sampai panen jamurnya, dan juga istilah-istilah dalam dunia perjamuran seperti miselium, spora, backlog, kumbung. Itu nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Dan yang terakhir, kita akan bahas keuntungannya. Ternyata keuntungannya per 1000 backlog ini dengan sampai selesai panen yaitu adalah 4 bulan. Jadi kita dari panen pertama sampai panen terakhir itu 4 bulan jangka waktunya. Sebenarnya bisa 5 bulan, tapi nanti tumbuhnya itu sudah tidak maksimal. 4 bulan itu 350 kilo, modalnya 2.300.000, terus hasilnya 350 kilo. Di sini minimal kita jual ke penjual ya, kita pakai harga minimal saja, kita jual ke penjual itu 12.000. Jadi 350 kilo itu rata-rata panen tiap 4 bulan. Setiap 1000 backlognya 350 kali 12.000 ini, terus kita kurangi 2.300.000, maka hasilnya adalah ini, dan dibagi 4 bulan. Dibagi 4 bulan jadi segini. Lalu inilah hasil kita per bulan. Itu kalau harga per kilonya 12.000. Dan kalau petani ini juga ada masa-masa di mana dari cerita-ceritanya, soalnya saya juga belum menjual ini, saya baru serawong ke tempat-tempat pembeli. Itu ada siklus-siklus di mana dibutuhkan jamur, petani tidak stok. Ketika tidak dibutuhkan, stoknya melimpah. Lah itu nanti akan ada untung rugi di sana. Kita sebagai petani juga harus bisa mensiasatinya. Lalu kalau kita mau usaha itu kita mainlah ke tempat-tempat petani, terus kita hitung-hitung untung ruginya. Jangan kayak saya usaha jamur ini ibaratnya apa ya, kecelik, karena saya awalnya itu menghitung untungnya bisa 3 kali lipat. Entah bagaimana dulu saya menghitungnya, tapi kok saya tanya-tanya ke petani, terus saya kalkulasi lagi, ternyata kok untungnya itu hanya sepertiganya. Jadi jangan sampai kita kecelik dalam usaha ini. Terlanjur kita begini tapi ternyata kita tidak suka dengan hasilnya, kan percuma. Jadi saya sekarang ini harus memaksakan untuk suka di dunia perjamuran. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.